Desa Taman Sari ini terletak berbatasan dengan Desa Kuto, Ganten, terus Ngadirejo dan Nglegok. Itu wilayah Taman Sari. Dan Taman Sari itu ada 3.192 jiwa yang ada di Desa Taman Sari. Terus kondisi desa mestinya menjadikan nama Desa Taman Sari itu memang di Taman Sari itu diawali dari produk unggulan yang ada di Desa Taman Sari. Nah, kebetulan banyak warga masyarakat yang memproduk tanaman hias. Jadi di situ Asmo Kinaryo Joko. Jadi banyak produk unggulan tanaman hias yang ada di Desa Taman Sari, sehingga Desa Taman Sari ini muncul nama desa tersebut. Itu menjabat saya dari tahun 2019. Sebelumnya menjabat sekretaris desa 2,5 tahun. Setelah itu kita ikut kompetisi ke kepala desa 2019. Kebetulan yang seharusnya satu periode itu 6 tahun, 2025 bulan Februari itu seharusnya sudah habis masa jabatan. Lah kebetulan kemarin ada revisi undang-undang, ada tambahan 2 tahun yang nantinya menjadi 8 tahun 2 periode, yang sebelumnya 6 tahun 3 periode. Dan sekarang ada tambahan 2 tahun, berarti menjadi 8 tahun 2 periode. Potensi itu sebenarnya banyak ya. Kalau dari UMKM mestinya kita berawal dari nama Desa Taman Sari. Kebetulan produk unggulan yang ada di Desa Taman Sari itu kan ada produk tanaman hias yang pemasarannya melalui warga masyarakat itu sudah meluas se Solo Raya dan bahkan sampai pengiriman sampai luar Jawa. Nah, itu kebetulan warga masyarakat itu juga mempunyai potensi dalam hal membuat taman-taman, taman rumah atau taman-taman jalan dan lain sebagainya. Nah, itu memberdayakan produk yang ada. Itu contoh UMKM. Nah, terus kemarin kita aplikasikan dengan adanya ketahanan pangan, pandemi COVID kemarin itu kita membentuk ruko-ruko kelompok yang di situ menjual tanaman hias. Nah, dalam hal itu banyak penyusutan produk tanaman hias itu akhirnya menyusut. Terus kita membuat inovasi lagi dengan letak geografis yang kemarin mempunyai tanah kas yang di situ berkurang, dalam artian tidak produktif lagi karena memang sumber air dari pegunungan, irigasi itu kan diambil PDAM, sehingga yang tidak produktif itu kita inovasikan menjadi wisata desa yang di situ menjadi pesona wisata itu yang dulu dikelola oleh kelompok sadar wisata Desa Taman Sari. Nah, mestinya itu sekarang sudah bisa menyerap pengangguran warga yang masyarakat yang ada. Contohnya UMKM itu di situ ada beberapa pedagang yang bermacam-macam produk dari masyarakat itu sudah mempunyai peningkatan penghasilan yang luar biasa. Terus untuk pengelola wisata sendiri sekarang juga sudah memberdayakan Karang Taruna atau pemuda yang kemarin itu nganggur, pengangguran dan tidak mempunyai pekerjaan. Potensi hasil tani itu kita ada beberapa kelompok yang di situ diwadahi oleh Gakpotan, dari gabungan kelompok tani. Terus ada beberapa masing-masing wilayah itu sudah ada kelompok tani, bahkan kelompok tani wanita juga ada. Di situ ada yang mengikuti program dari pemerintah penanaman tembakau. Terus yang kemarin ada yang mempunyai lahan itu ditanami jagung dari PT atau CV ya, itu ada untuk pembibitan. Jadi uji coba yang di situ diberikan suplai pupuk, terusan untuk penyemprotan rumput, setelah itu bibit. Nah, untuk penjualan nanti juga yang menerima dari CV tersebut. Per kilo itu 6.000, itu kondisi bukan jagungnya saja, bonggol itu, sebonggol itu. Nanti jagung utuh itu nanti prosentasenya 50-60 kadar keringnya itu di harga 6.000. Kebetulan
bulan ini program tersebut. Terus ada yang nanam padi, kalau nanam padi rata-rata mandiri ya, mandiri. Terus palawija gitu. Kalau dari dinas itu biasanya diberikan pendampingan. Yang kemarin programnya itu ada tembakau dan jagung. Ya, itu. Warga masyarakat Desa Taman Sari secara keseluruhan itu dengan kemarin yang berkembang bisa maju dan harapannya itu bisa mandiri. Sehingga warga masyarakat yang ada di Desa Taman Sari itu baik mulai pemuda, karang taruna, bahkan sampai warga masyarakat itu secara keseluruhan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari potensi yang ada di Desa Taman Sari sendiri. Justru malah di situ kita membuat inovasi desa wisata itu, harapannya itu nanti kita bisa menjaring para wisata yang kira-kira itu nanti bisa masuk ke Desa Taman Sari dengan potensi yang ada. Jadi kita konsep bersama-sama dengan warga masyarakat sehingga nanti bisa mengurangi pengangguran dan bahkan nanti menjadi desa yang mandiri, tadi tidak bergantung kepada bantuan pemerintah saja. Jadi kita saat ini juga kita mengembangkan di wilayah lain. Kalau ini kan di Dusun Babakan, nah kita mulai kembangkan lagi di Jambiwangi. Jambiwangi itu sudah mulai kita awali membersihkan lahan yang tidak produktif, itu ditanami bunga matahari. Nah itu warga masyarakat situ membuat kelompok, jadi mulai ngerintis. Jadi nanti harapannya masing-masing dusun kita lihat potensi yang ada sehingga paket wisata yang khusus di Desa Taman Sari itu ada. Jadi semuanya kita memberdayakan dari warga masyarakat Taman Sari. Untuk kolam renang ini didirikan tahun 2022. Kita mulai pembangunan awal bulan, itu sekitar 3 bulanan lah kurang lebih. Untuk kita tujuannya membuat wisata ini khususnya untuk membantu UMKM ya di sini dan menambah penghasilan untuk warga-warga sekitar sini. Inspirasi kita untuk membuat kolam renang di sini ala pantai, khususnya di Kabupaten Karanganyar belum ada wisata kolam renang yang beda lah. Kita cari inspirasi seperti itu biar beda dengan yang lain. Kita omset paling tinggi itu sekitar 25 juta, paling rendah itu 3,5. Kalau mingguan gitu kita kira-kira ya sekitar 10 juta lah. Ya, harapan kita untuk kolam renang pesona Taman Sari ini dapat maju pesat, khususnya Taman Sari ini, dan bisa membagikan Taman Sari di Kabupaten Karanganyar dan di Provinsi Jawa Tengah khususnya. Dan harapan kami untuk warga sekitar Taman Sari, kita mohon dukungannya, mohon bantuannya, mohon supportnya untuk bisa terus mengembangkan pesona Taman Sari ini. Biasanya kalau pas tergantung musim, Mbak. Biasanya kan bunga itu musiman. Pas musim anthurium ya jenis anthurium yang variegata. Kalau satu ini yang anthurium yang warnanya pink itu. Tapi kalau konsumen biasa kan kebanyakan tanaman buat pelindung sekitar rumah itu ya tanaman kecil-kecil kayak Sabrina, Rombusa, Melati Costa, macam-macam lah, Mbak. Yang enggak terlalu tinggi lah, Mbak. Pemupukan itu kan kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kalau media kan kebanyakan kalau udah lama kan udah terlalu busuk, nanti diganti. Pupukan paling kalau aku kan kebanyakan itu pupuk seperti itu yang ganda silke, daun. Kalau untuk bunga kan yang ganda silke itu. Jadi kan 3 bulan, 4 bulan sampai paling lama 6 bulan lah media harus diganti. Kalau saya itu menurut saya nggak sulit, Mbak. Yang penting kan jangan terlalu dekat dengan akar. Kalau terlalu dekat dengan akar terus kebanyakan nanti busuk. Kan kalau jenis-jenis tanaman kayak gini kan kebanyakan udah mengandung airnya banyak. Ya pendapatannya kan kalau pas rame itu kan omsetnya banyak. Kadang
5 hari pas kayak rame sebelum pandemi itu cari uang 10 juta 15 juta bisa, tapi kalau pas saat ini agak sepi ya berkurang jelas. Kalau saya mainnya kan kadang kirim ke bakul, pesanan bakul itu diambil di bakul gitu. Ada yang dari Solo, dari Megonang juga ada, dari Lumantono, dari Sragen, Tanen, Ngawi, dari mana-mana Mbak. Masalahnya kan saya pemain lama, saya relasinya udah banyak. Ada yang buat, saya udah buat dari muda, saya udah main kayak gini, dasarnya kan senang. Saya itu kalau didasari senang kan tetap jalan. Dinamakan apa? Tanaman ini tunas mekar. Tunas mekar. Iya. Tunas mekar. Iya. Nah, sejarahnya budidaya tunas mekar itu karena apa? Karena emang hobi atau emang Kalau saya hobi ya, dasar saya juga senang main tanaman. Nah, dari muda itu kan saya sudah berkecimpung di tanaman hias gini. SMP aja udah main kayak gini enggak? Iya, udah main kayak gini, tapi dulu kan belum punya modal ya dikit, kan udah lama, puluhan tahun. Suami saya ajak-ajak anak-anak muda di sini biar nggak ada banyak yang pengangguran gitu, diajak membuat keterampilan sangkar burung. Nah, belajarnya dari desa Jatirejo Pondok Jatirejo. Nah, itu anak-anak muda di sini mau senang belajar membuat sangkar burung. Dulunya banyak yang pengangguran. Nah, terus diajak suami saya untuk belajar sangkar burung, mau. Jadi dulu dari awal itu anak-anak muda di sini pekerjaannya di sini, tapi sekarang udah cari kerjaan yang lain. Katanya ada yang cari pengalaman di luar gitu. Bahannya dari rotan, blablak, lem, gantungan, selanjutnya banyak bahannya. Itu saya ikut dari Jatirejo itu, bahannya ikut pengepul, jadi nggak menjual sendiri, enggak. Jadi kalau jadi terus ready bos itu nanti udah diambil dari pengepul, terus bahan dari sana semuanya. Yang dari luar saya bahannya beli seperti lem, kayu, itu cuma itu dari luar. Sampai di luar Jawa, sampai Bali itu dari pengepul bos saya. Pengepul saya udah banyak pembelinya. Yang jauh sendiri sampai dari Bali menjualnya sangkar burung itu. Kadang diantar ke Bali, kadang diambil dari Bali. Kalau di sini dulunya saya nganter, tapi yang akhir-akhir ini saya sekarang diambil dari pengepul untuk mengurangi uang bensin. Satu sangkar burung itu sekarang sudah turun banyak, tinggal 85 sampai 90. Berbeda-beda. Kalau bahan pengenam dari plastik itu 75 sampai 80, kalau dari egel itu 90, 95. Sudah turun banyak. Masalahnya sekarang banyak yang membuat sangkar burung. Jadi persaingannya banyak. Jadi harganya turun. Tapi dari awal itu saya membuat sangkar burung itu harganya nyampe 110, 105. Awal berdirinya itu udah lama sekali, berpuluh-puluhan tahun, merintisnya dari nol. Di sini itu sebelumnya itu belum mempunyai pabrik seperti ini. Kita mengambil dari Jamus. Dari Jamus di sini itu baru 3 tahun kita bisa membuat pabrik ini. Demi sedikit kita harus di sini itu intinya bekerjanya dari nol. Ya kalau pabrik di sini tuh baru 3 tahun. Kalau merintisnya udah puluhan tahun. Ya, karena tahu itu makanan pokok. Di mana-mana pun itu tahu selalu dibutuhkan masyarakat umum. Intinya harganya juga terjangkau, mudah untuk masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas lebih baik lagi gitu. Dari tahu ini dari masyarakat terdekat sini juga mengambil. Untuk yang paling banyak itu di pasar Karangpandan itu diambil para pedagang sayur yang keliling itu langsung diambil. Untuk desa Taman Sari itu masyarakatnya itu pegawainya udah saya ambil dari lingkungan bisa. Untuk limbahnya juga untuk masyarakat, contohnya ampasnya
yang mengambil kan masyarakat untuk ternak itu ya. Harapan dari kami sekeluarga, semoga pabrik saya ini semakin maju dan berguna untuk masyarakat Gelagah khususnya dan umumnya untuk warga Taman Sari, dan semoga kedepannya wilayah Taman Sari ini bisa maju lagi dan bisa mengembangkan usaha tahu ini lebih banyak lagi gitu.